beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu semua, karena kita datang kepada Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita semua. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Bu Marni berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sore hari ini kami datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan dahsyat, luar biasa, memelihara, melindungi, menjaga kami semua sampai hari ini. Karena itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami beribadah, memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, amazing kid. Yes. Semua anak-anak Tuhan, mari saat ini kita akan mendaki ke Bukit Sion. Yes. Semuanya, yuk bergerak. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya.
kita mau bergerak terus. Siapa mau menari buat Tuhan? Yes, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Semua menari, yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Hey. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Iya, semua tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengar cerita firman Tuhan untuk sore hari ini. Pasti firman Tuhan itu sangat luar biasa. Karena Tuhan sendiri berfirman kepada kita semua. Kita akan menyanyi lagu untuk firman Tuhan. Kita akan dengar sama-sama ya. Karena Yesus sayang pada kita semua. Itu ada di dalam Alkitab. Mengajar kepada kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi, Yesus sayang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Allah yang baik. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu, Engkau menyayangi kami anak-anak-Mu. Dan biarlah pada sore hari ini kami hendak mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Biar bicaralah kepada setiap kami, kepada setiap anak-anak-Mu nih ya Tuhan. Sehingga firman itu boleh tertanam dalam hati anak-anak-Mu ini. Dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Menjalankan firman-Mu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amazing Kid. Haleluya. Saya percaya adik-adik semua yang di rumah ya semua bersuka cita pada sore hari ini. Amin.
Ayo angkat tanganmu, siapa yang sukacita hari ini? Loh, kenapa engkau bersukacita hari ini? Karena Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, katakan 1, 2, 3, Tuhan Yesus baik. Nah betul, kenapa Tuhan Yesus baik? Kenapa Tuhan Yesus baik? Iya, karena kebaikannya Dia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita anak-anaknya. Yang harusnya apa? Yang harusnya kita manusia-manusia berdosa dihukum dalam neraka yang kekal. Tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa, Dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita semuanya. Amin. Katakan amin. Iya, amin. Nah, hari ini, sore ini, Om Res mau bercerita tentang kisah Alkitab yang luar biasa indah. Namun sebelumnya, ayo kita buka Alkitab kita. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Itu berbicara tentang apa? Iya, betul, berbicara tentang iman. Nah, iman itu apa toh? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Amin, haleluya. Ibrani 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya apa? Tentu semua adik-adik punya harapan, betul enggak? Punya harapan. Nah, iman ini iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Menaruhkan percaya kita kepada Yesus. Loh, kenapa kita percaya kepada Yesus? Ya, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia, menebus dosa manusia. Loh, kita harus percaya itu. Kita punya iman kepadanya. Harapan kita setelah kita hidup di dunia ini apa? Kita meninggal. Ya, meninggal, setelah itu mau apa? Harapan kita apa? Harapan kita adalah masuk ke surganya yang kudus bersama dengan Yesus. Itu harapan kita. Buktinya kapan? Buktinya tentu nanti setelah kita dipanggil Tuhan. Kita game over ya, dari kehidupan dunia ini kita game over. Baru kita bisa buktikan itu, yaitu apa betul iman kita pada Yesus itu benar, dan itu buktinya. Nah, di dalam Alkitab adik-adik banyak sekali saksi-saksi iman. Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat-ayat berikutnya, di situ banyak sekali saksi-saksi iman yang sudah mendahului kita, bapak-bapak leluhur kita yang sudah mendahului kita, dan dia menyaksikan bagaimana mukjizat Tuhan terjadi. Iman mereka diasah, iman mereka terbukti bahwa Tuhan itu pelindung, Tuhan itu memberikan harapan dan janjinya itu ya dan pasti. Salah satunya siapa? Nah, ini nih, kalau berbicara tentang harapan, berbicara tentang bukti, ini terjadi. Pada siapa? Coba sekarang ada yang tahu nggak? Yang disebut Bapak orang percaya itu siapa? Bapak orang percaya itu siapa? Abraham. Tuh, Abraham adik-adik, ya, dipanggil Tuhan. Dia disuruh apa? Disuruh pergi dari tanahnya dan dia dijanjikan tanah perjanjian. Loh, dia belum tahu di mana itu negerinya. Dia belum tahu, tapi karena dia percaya sama Tuhan Allah, dia beriman, dia jalan sampai ke negeri yang dijanjikan. Tetapi ada satu kejadian yang benar-benar membuat dia harusnya, aduh Tuhan, mestinya jangan dong. Ada anaknya yang namanya Ishak.
Ya anak yang sudah ditunggu-tunggu lama, anak kesayangan. Tapi Tuhan bilang apa? Abraham, kamu persembahkan anakmu Ishak, anakmu satu-satunya. Kamu bawa dan kamu persembahkan. Persembahkan di mana? Bukan persembahkan dibawa ke gereja, bukan. Bukan dipersembahkan bawa ke bait Allah, bukan. Tetapi apa? Menjadi korban bakaran. Artinya apa? Dia harus disembelih, ditaruh di atas mezbah, dan kemudian dibakar di atas kayu api. Loh, harapannya Abraham tentunya enggak begitu toh. Harapannya Abraham, aduh jangan Tuhan, ini anak satu-satunya. Jangan, tentunya begitu secara manusia. Tetapi karena iman Abraham begitu besar pada Allah, maka apa? Dia bisa membuktikan apa kata Tuhan itu benar adanya. Abraham jalan dengan Ishak dan akhirnya apa? Di satu tempat di situ sudah membuat mezbah korban bakaran. Ishak yang harus nyusun batunya, menyusun kayunya, dan kemudian Abraham bilang apa? Ishak, sini. Sini nak. Ishak mungkin bingung, loh Pak, kita mau berikan persembahan korban bakaran kepada Allah, tetapi mana dombanya? Abraham mungkin dengan sedih, adik-adik, benar enggak? Abraham mungkin dengan sedih, aduh Tuhan, ini anakku satu-satunya. Tetapi karena iman Abraham, dia langsung katakan, Tuhan, kalau Engkau yang menyuruh, aku melakukannya juga. Ishak diikat tangannya, diangkat dan ditaruh di mezbah bakaran. Abraham membawa sebilah pisau. Harapan Abraham apa? Mestinya harapan Abraham bukan Ishak yang harus dikorbankan. Ini berbicara tentang iman. Apa tadi? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham memiliki harapan Tuhan pasti gantikan Ishak dengan domba. Dan benar ketika Abraham angkat pisaunya dan akan menyembelih Ishak, tahu-tahu ada di belakangnya ada seekor domba, nggak tahu itu datangnya dari mana, tahu-tahu ada domba di situ. Dan Tuhan bilang apa? Abraham, begitu besar imanmu, domba itu yang harus kau korbankan, bukan Ishak. Bukti dari apa yang tidak Abraham lihat terjadi. Amin. Iman itu seperti itu. Terus kemudian siapa lagi yang membuktikan saksi-saksi iman? Musa dan bangsa Israel. Ketika Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adik-adik, ingat cerita ini kan? Dia berlari berjalan dan dikejar oleh tentara Mesir. Dikejar oleh tentara Mesir, kemudian di depannya terbentang luas Laut Merah. Mundur ada tentara Mesir dengan beribu-ribu pasukannya, maju nggak bisa karena maju depannya adalah laut, mati toh. Ya masa nyebur ke laut semua berenang, mau sekuat apa berenang nyeberangin laut itu? Laut yang dalam dan luas, tidak mungkin. Musa bingung tentunya, aduh bagaimana ini bangsa Israel ini bagaimana bisa menyelamatkan diri. Harapan Musa apa dengan bangsa Israel? Selamat dari kejaran orang-orang Mesir. Iya. Harapannya begitu. Dan Tuhan bilang apa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Pukulkan tongkat itu ke laut. Loh Tuhan ini kalau kita bicara
mengandai-andai, ini Tuhan ini aneh-aneh aja sih. Ini tongkat yang harusnya itu sebenarnya Tuhan siapin aja kapal yang gede di situ, yang muat semua bangsa naik langsung lari ke sono berlayar, bener kan? Ya enggak? Itu pikiran kita, tetapi pikiran Tuhan beda. Musa bilang, Musa pukulkan tongkatmu ke laut. Musa punya iman yang kuat kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Kalau engkau yang menghendaki Tuhan, kalau engkau yang menyuruh, aku lakukan juga. Meskipun mungkin itu sepertinya mustahil buat manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang luar biasa dahsyatnya kuasanya. Amin. Dan apa yang terjadi ketika Musa pukulkan tongkatnya ke air, apa yang terjadi adik-adik? Laut itu terbelah menjadi dua. Dan di depan bangsa Israel muncul jalanan di mana bangsa Israel bisa menyeberang. Coba bayangkan. Mukjizat yang luar biasa. Harapan Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kepungan orang Mesir, kejaran orang Mesir. Dijawab Tuhan, apa yang kau harapkan? Dan bukti dari apa yang kau tidak lihat, itu iman. Berikutnya siapa? Nah ini berikutnya, ini luar biasa sekali nih kisah ini ya. Di mana Yosua memimpin bangsa Israel menyerang apa? Kota Yeriko. Tuhan udah bilang begini, Yosua, Yeriko itu akan kuserahkan kepadamu. Loh tapi Tuhan, ini kota ini dikelilingi oleh tembok yang begitu besar dan kuat dan tebal. Ya mana mungkin bisa bangsa Israel dengan kemampuannya untuk menyerang kota itu. Tapi kalau Tuhan sudah berkata sama Yosua, Yosua, Yeriko akan kuserahkan kepadamu. Dan caranya, caranya ini unik. Enggak masuk di akal manusia. Tetapi ingat, Yosua punya iman yang kuat. Apa yang harus dia lakukan? Ya betul sekali, ya kan? Apa yang harus dilakukan adik-adik? Benar. Bangsa Israel hanya disuruh Tuhan apa? Mengelilingi tembok Yeriko saja. Selama 7 hari. 6 hari sekali dalam sehari ngelilingin, ya kan? Dan pada hari ke-7 mengelilingi sebanyak berapa? 7 kali. Dan Tuhan katakan apa? Pada hari ke-7 semua bangsa Israel harus bersorak-sorai, ya, bersorak-sorai, membunyikan segala bunyi-bunyian, meniup trompet, semuanya bersorak-sorai tunggu komando dari Yosua. Loh, logikanya kalau mau menyerang sebuah bangsa, logikanya apa? Berperang toh, angkat senjata, perang. Itu logikanya, tapi Tuhan gak minta seperti itu. Hanya kelilingi saja, ayo putar-putar, berputar-putar, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, benar enggak? Hanya begitu. Dan lihat apa yang terjadi ketika bangsa Israel pada hari ke-7, putaran ke-7 mereka bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan Allah mereka. Apa yang terjadi? Bangsa Israel bersorak-sorai, pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel. Sambil bunyi trompet, sambil semua bunyi-bunyian dibunyikan. Akhirnya apa? Tembok Yeriko rubuh. Ya, Tuhan menunjukkan apa yang menjadi iman Yosua kepadanya. Yaitu apa? Orang-orang Yeriko, bangsa Yeriko diserahkan kepada bangsa Israel. Iman itu adik-adik yang menjadi dasar hidup kita sebagai anak-anak Tuhan.
Kita harus tetap berpegang percaya kita sama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat umat manusia. Hanya Dia yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Gantungkan iman kita, percaya kita hanya sama Yesus. Maka apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi impian kita, ketika nanti kita dipanggil Tuhan kembali, kita akan bersama-sama dengan Dia di surganya yang kudus. Amin. Demikian juga ketika kita menghadapi segala persoalan hidup selama di dunia ini, gantungkan percaya kita, iman kita kepada Yesus Kristus, maka Dia akan membuka jalan menolong kita. Amin. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ya, Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan apa sebagai penutup adik-adik supaya kalian semua ingat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu pada sore hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa dahsyatnya. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan Engkau mampu menolong, menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap memegang iman kami hanya kepada-Mu. Tuhan, Engkau berbicara lebih lagi kepada anak-anak-Mu ini. Mereka yang mungkin masih kecil-kecil, Tuhan perjelas kembali kepada anak-anak-Mu ini dengan kuasa-Mu. Menerangkan kembali apa itu iman kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga mulai dari kecil, sejak dari kecil kami tetap bersandar sepenuhnya hanya kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini, haleluya, amin. Kita tetap berdoa, kita berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk teman-teman kita dimanapun mereka berada, sehingga mereka juga boleh menaruh imannya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa di mana bangsa ini sedang mengalami musibah, sedang mengalami wabah yang luar biasa. Bukan hanya bangsa ini, tapi dunia ini Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau halaukan virus-virus ini dari kami Tuhan. Kami boleh Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada mereka yang saat ini menderita sakit karena virus ini, COVID-19 ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesembuhan buat mereka. Tuhan beri kesembuhan buat mereka. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter, tenaga-tenaga medis yang mereka bekerja tiada lelah Tuhan. Tuhan beri kekuatan buat mereka, Tuhan jagai mereka. Terima kasih Bapa, dan kami percaya semua yang terjadi ini atas kehendak Tuhan dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada, teman-teman kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa ini, haleluya. Baik, adik-adik saya undang semua berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amazing kid. Yes, I am. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa dikumpulkan di rumah. Ya, nanti minta tolong pada papa mama untuk bisa bawa ke gereja, ya. Nah, atau bisa juga minta tolong papa mamanya untuk transfer, ya, melalui bank. Ada di nomor di sebelah. Nah, sebelah sini nih. Nah, ini dia nih, kelihatan kan? Oke, di sini ya, ada nomornya, begitu. Mari kita berkati pekerjaan Tuhan dengan doa, dengan usaha, dengan rupiah kita. Dan satu lagi, jangan lupa tetap harus jaga kesehatan, ikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah untuk melawan COVID-19 ini. Ya, jangan sampai lupa, kemana-mana harus pakai masker atau face shield kayak begini nih ya. Terus rajin cuci tangan, makan makanan buah-buahan juga, makan makanan yang bergizi juga. Terus satu lagi, kalau engkau keluar, adik-adik keluar, harus jaga jarak dengan teman-teman, enggak boleh peluk-pelukan, ya, enggak boleh, jaga jarak. Ya, pokoknya tetap harus jaga kesehatan. Baik, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.